Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2229. Kalian kuat tapi bukan tandingannya. Beraninya kau meminta Nana untuk meninggalkan semua yang kami ajarkan padanya. Para leluhur mendatangi Nathan Clark dengan sikap agresif. Meninggalkan apa yang kami ajarkan untuk berlatih teknik dasar yang kamu ajarkan. Nathan Clark, apa kamu gila? Nenek buyut berteriak. Nathan Clark mengangguk. Ya. Nana sekarang sudah menyadarinya. Dia harus meninggalkan latihan yang kalian ajarkan. Berfokus mempelajari apa yang aku ajarkan adalah jalan yang harus dia ambil. Dengan berlatih apa yang kalian ajarkan padanya, dia bisa menjadi sangat kuat. Tetapi jika dia berkonsentrasi pada ajaranku, dia akan menjadi yang terkuat. Hahaha. Para leluhur langsung tertawa. Semua orang memandang Nathan Clark seperti sedang melihat orang bodoh. Berlatih ajarannya untuk menjadi yang terkuat. Bercanda, menggelikan sekali. Para leluhur mengetahui teknik latihan paling dasar yang dilakukan Nana. Bahkan mereka telah mempelajarinya. Ini sangat bagus untuk membangun fondasi. Bahkan yang terbaik, ketika Nana baru saja datang, mereka telah memeriksa Nana. Mereka juga memuji Nathan Clark karena mengajarkan fondasi kepada Nana dengan sangat baik. Tidak berbelit-belit dan tidak menyia-nyiakan bakat Nana. Tapi itu hanya teknik latihan yang bagus untuk membangun fondasi. Jalan Nana masih panjang. Dia membutuhkan teknik latihan tingkat tinggi yang sesuai. Membangun fondasi hanyalah permulaan. Itu adalah hal yang paling tidak berguna untuk seorang jenius seperti Nana. Kudengar anak ini telah dipenjara selama 3 tahun. Apa dia menjadi bodoh? Apa kamu mengira ini sekarang berada di 3 tahun lalu? Merasa dirimu seorang master. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat Nana meninggalkan teknik latihan kita? Para leluhur tidak senang dengan sikap Nathan Clark. Nathan Clark, aku katakan terus terang. Di era ini, kamu bukan apa-apa. Di era ini, kekuatanmu sangat lemah. Hanya bisa dianggap rata-rata. Murid dan saudaramu semuanya lebih kuat darimu. Ini adalah fakta. Kamu harus menerimanya. Teknik yang kamu anggap ajaib hanyalah untuk penggunaan dasar. Di zaman sekarang ini tidak layak disebut. Terus terang saja, itu seperti barang-barang di toko pinggir jalan. Bisa kamu dapatkan sebanyak yang kamu inginkan. Ya, bukankah itu hanya teknik latihan dasar? 3 tahun yang lalu latihan itu bisa kamu dapatkan sebanyak yang kamu inginkan. Apalagi saat ini. Aku mendengar bahwa banyak perusahaan teknologi bisa mengubah tubuhmu secara langsung. Sehingga kamu dapat memiliki fondasi terbaik dan fisik terbaik secara instan. Nathan Clark, jangankan di era ini. Bahkan 3 tahun lalu kamu mengira kamu adalah master teratas. Tapi di mata kami kamu sangat lemah. Teknik latihanmu bahkan tidak layak disebut. Lihatlah datangnya era baru. Kamu telah menjadi ayam yang lemah. Namun kami masih berada di puncak. Kamu masih ingin Nana melepaskan teknik latihan kami. Kamu tidak membantunya. Kamu justru membahayakannya. Aku tidak ingin mendengar pembicaraan semacam itu untuk kedua kalinya. Para leluhur memang marah. Mereka melampiaskan amarah pada Nathan Clark. Pada saat ini, Dewa Iblis Megam muncul dan dia berkata kepada para leluhur, "Aku akui bahwa kalian sangat kuat. Tapi kalian bukan tandingan Tuan Clark. Oke. Datang orang gila lainnya." 2 orang ini menjadi bodoh setelah terkurung. Mereka tidak memiliki persepsi yang jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Kita tidak perlu membantu mereka mengenali diri mereka sendiri. Orang lain akan segera datang melakukannya. Para leluhur mengacu pada master-master yang akan segera berkumpul. Banyak dari mereka adalah musuh Nathan Clark. Mereka pasti akan membuat Nathan Clark mengerti betapa lemahnya dia. Mereka tidak perlu turun tangan. Jangan biarkan kami melihatmu memaksa Nana lagi. Setelah para leluhur selesai memperingatkan, mereka menghilang dari tempat ini. Nathan Clark memikirkannya. Dia tidak akan memaksa Nana dalam hal ini. Dan membiarkannya memilih dengan bebas. Dia tidak akan menyalahkannya atas apapun yang dia pilih. Dia tidak akan mengungkit masalah ini kepada Nana. Lihat, peringatan kita masih efektif. Mungkin Nathan Clark takut dan berhenti mengungkit masalah ini kepada Nana. Para leluhur berasumsi bahwa dia takut. Bab 2230. Industri Kunlun berganti pemilik.
Ini sebenarnya adalah cinta seorang ayah untuk putrinya. Apapun pilihan putrinya, dia akan mendukungnya. Ayah, jangan paksa Nana untuk saat ini. Nana akan memikirkannya baik-baik. Kata Nana, tidak. Ayah akan mendukung apapun yang kamu pilih. Nathan Clark membelai kepala Nana. Para leluhur dalam kegelapan senang melihat ini. Nana adalah anak yang baik. Jelas dia sudah memiliki pilihan dalam pikirannya. Takut melukai harga diri ayahnya. Dia sengaja berkata untuk memikirkannya. Ya, anak ini ingin bersikap adil. Tidak ingin menyakiti hati Nathan Clark. Anak itu anak yang baik. Hanya saja dia memiliki ayah seperti itu. Para leluhur menghela nafas. Dari sudut pandang mereka, Nana pasti akan fokus pada teknik latihan mereka. Toh, apa yang mereka ajarkan tidak mengacu pada perkembangan zaman. Tidak peduli bagaimana zaman berubah. Teknik mereka adalah yang terkuat. Selanjutnya, Nathan Clark bertemu teman-teman lama. 3 tahun telah berlalu. Segalanya berbeda. Orang-orang ini telah berubah dan menjadi master. Selain orang-orang ini, masih banyak lagi yang datang. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menghancurkan Kirana Andersen dan melihat Nathan Clark. Seruan agar Kirana Andersen dihukum mati semakin keras di seluruh Neselandia dan bahkan dunia. Satu persatu, pembunuhan tragis yang dilakukan Kirana Andersen selama 3 tahun terakhir terungkap. Video, foto, tulisan, deskripsi lengkap dari pembunuhan-pembunuhan Kirana Andersen. Bahkan ada orang yang mencantumkan daftar nama-nama korban. Jumlah korban yang sangat mengejutkan. Masalah semakin memburuk. Kirana Andersen telah membangkitkan kemarahan publik. Menjadi musuh dunia. Semua orang ingin segera membunuhnya. Ingin menguliti Kirana Andersen dan meminum semua darahnya. Kemarahan publik adalah yang paling sulit ditenangkan. Situasi semakin tidak kondusif. Banyak orang mengajukan petisi untuk menghukum mati Kirana Andersen. Jika Kirana Andersen tidak mati, kemarahan orang-orang akan sulit dipadamkan. Melihat perkembangan situasi, Nathan Clark tampak serius dan mengerutkan kening. Dia mengerti bahwa semua kejadian ini sengaja dihasut oleh Tuhan Kegelapan, menyebabkan situasi seperti saat ini. Meskipun setiap orang yang dibunuh Kirana Andersen dihasut oleh Tuhan Kegelapan, tapi tetap Kirana Andersen yang membunuh mereka. Memang benar dia pembunuh dan ini tidak bisa dihindari. Penjelasan harus diberikan. Sudah lihat, gurumu yang mendalangi segalanya, menghasut publik untuk membunuhmu. Nathan Clark berkata kepada Kirana Andersen. Kirana Andersen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Selain itu, aku melakukan semua ini untukmu. Jika bukan karena balas dendam untukmu, bagaimana aku bisa membunuh begitu banyak orang? Kamu mengucapkan kata-kata sarkas saat ini, dan mengarang kebohongan tentang guru. Hais. Nathan Clark menghela nafas. Dalam satu malam, ratusan ribu master telah berkumpul di Anhemia, dan jumlahnya masih terus bertambah. Diperkirakan total akan mencapai ratusan ribu orang yang datang. Semua orang telah membentuk aliansi pemusnahan iblis. Akan ada konferensi pemusnahan iblis di Anhemia untuk menghukum mati Kirana Andersen. Nathan Clark terus bersama Kirin dan yang lain. Bos, mungkin sulit bagi kami untuk menjagamu dan kakak ipar jika peperangan terjadi. Tapi kami seharusnya bisa membuka jalan. Membiarkan kamu dan kakak ipar melarikan diri. Kamu harus pergi jauh dari Neselandia dan mencari tempat yang tidak memiliki orang untuk berlindung. Ya, bos. Kami semua akan bertarung sampai mati untuk melindungimu agar bisa pergi. Percayalah pada kekuatan kami. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Dewa Iblis Megam memandang semua orang dengan jijik. Apa beliau ini membutuhkan perlindungan mereka? Nathan Clark menyela. Oh ya, industri Kunlun berkembang dengan baik saat ini. Tapi mengapa aku mendengar bahwa industri Kunlun telah berganti pemilik? Menjadi Panglima Muda Dewan Angkasa. Begitu pertanyaan ini keluar, raut wajah semua orang berubah. Dewa pembunuh sederhana berkata, Tuan, izinkan aku menjelaskan masalah ini. Panglima Muda Dewan Angkasa menjadi pemimpin industri Kunlun merupakan pilihan terbaik untuk menjadikan industri Kunlun berkembang. Efek kepemimpinannya di industri Kunlun sudah terlihat jelas. Industri Kunlun telah menjadi kekuatan teratas,
Dan masing-masing dari kita telah menjadi master teratas. Semua orang mengangguk. Mereka masih sangat yakin dengan Panglima Muda Dewan Angkasa. Bersambung.